Saya Nisail Asri dengan NIM 19081011114, jurusan PAI kelas C semester 4, akan mencoba menjelaskan mengenai definisi perencanaan pembelajaran, fungsi perencanaan pembelajaran, dan manfaat perencanaan pembelajaran. Langsung saja, poin pertama yaitu definisi perencanaan pembelajaran. Di dalam buku Faridah Jaya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran, bahwa definisi perencanaan pembelajaran adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tugas mengajar atau aktivitas pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta melalui langkah-langkah pembelajaran, perencanaan itu sendiri, pelaksanaan dan penilaian dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Adapun menurut Ragan dan Smith tahun 1992, mereka mengatakan bahwa perencanaan pembelajaran ini berkaitan dengan proses yang sistematik dalam menerjemahkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam suatu perencanaan materi dan kegiatan pembelajaran. Jadi, sesuai dengan nama mata kuliah yang diampu kali ini, yaitu Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poin yang kedua yaitu fungsi perencanaan pembelajaran. Secara umum, perencanaan pembelajaran ini berfungsi sebagai haluan atau pedoman dasar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Sedangkan secara khusus, perencanaan pembelajaran ini berfungsi sebagai alat untuk mengoreksi guru atau seorang pendidik tentang kelemahan dan kelebihan program pembelajaran yang dibuatnya dan upaya peningkatan kualitas mengajarnya. Poin yang ketiga yaitu manfaat perencanaan pembelajaran. Secara umum, merancang perencanaan pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun secara khusus, perencanaan pembelajaran ini bertujuan atau berguna untuk mengarahkan kegiatan, yaitu dapat memberi arahan bagi guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajarannya, menjabarkan kegiatan dan bahan yang akan diajarkan, mempermudah guru dalam melaksanakan tugasnya, dapat mengatasi keterbatasan waktu dan fasilitas belajar, dan dapat mengevaluasi program juga revisi program. Materi selanjutnya yakni macam-macam perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, ada berdasarkan jangka waktu. Yang kedua, ada berdasarkan luas jangkauannya. Dan yang terakhir, ada perencanaan dilihat dari telaahnya. Macam yang pertama, yaitu berdasarkan jangka waktu. Dapat dibedakan lagi menjadi 3. Yang pertama ada perencanaan jangka panjang, yang kedua ada perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga ada perencanaan jangka pendek. Rencana jangka panjang adalah perencanaan yang meliputi kurun waktu 10, 20, atau 25 tahun. Parameter atau ukuran keberhasilannya bersifat sangat umum, global, dan tidak terperinci. Namun demikian, perencanaan jangka panjang dapat memberi arah untuk jangka menengah dan jangka pendek. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah.
Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu antara 4-7 tahun. Perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran dari perencanaan jangka panjang dan perlu dijabarkan dalam perencanaan jangka pendek. Dan yang terakhir ada perencanaan jangka pendek, merupakan perencanaan dengan kurun waktu 1-3 tahun saja, dan merupakan pembelajaran atau penjabaran dari perencanaan jangka menengah. Macam yang kedua, yaitu berdasarkan luas jangkauannya. Dibedakan menjadi perencanaan makro dan perencanaan mikro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang bersifat menyeluruh atau umum dan bersifat nasional. Dan perencanaan mikro adalah perencanaan yang memiliki ruang lingkup terbatas hanya untuk satu institusi. Perencanaan ini lebih rinci, konkret, dan operasional dengan memperhatikan karakteristik lembaga, namun tidak boleh bertentangan dengan perencanaan makro atau nasional. Dan macam yang terakhir ada perencanaan dilihat dari telaahnya. Dibedakan menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, perencanaan manajerial, dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis adalah rencana yang berkaitan dengan kegiatan menetapkan tujuan pengoleksian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada perencanaan manajerial, merupakan perencanaan yang ditujukan untuk menggerakkan dan mengarahkan proses pelaksanaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, ada perencanaan operasional, merupakan rencana apa yang akan dikerjakan dalam tingkat pelaksanaan di lapangan. Perencanaan ini bersifat konkret dan spesifik, serta berfungsi memberikan petunjuk teknis mengenai aturan, prosedur, serta ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Saya Salwa Nisrina Nafisa dengan NIM 1908111105. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari pemakalah sebelumnya, yaitu tentang perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem, yang mana perencanaan pembelajaran dirancang dengan menggunakan pendekatan sistem. Pembelajaran dapat dikategorikan sebagai suatu sistem dengan pertimbangan. Yang pertama ada variabel-variabel pembelajaran, yang kedua ada variabel pembelajaran mempunyai fungsi masing-masing, seperti komponen kondisi yang berfungsi untuk memberi landasan atau pijakan terhadap penggunaan metode yang efektif dan efisien. Yang ketiga, setiap variabel pembelajaran melakukan fungsi secara bersama-sama, yaitu baik variabel kondisi, metode, maupun variabel hasil belajar. Yang keempat, ada fungsi itu dilaksanakan bersama-sama, yang mana untuk mencapai tujuan, yang itu untuk meningkatkan kualitas belajar siswa melalui penciptaan suatu model atau program pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam suatu sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan. Tujuan sistem adalah pusat orientasi dalam suatu sistem. Tujuan dari sistem telah ditentukan terlebih dahulu, serta menjadi tolak ukur pemilihan komponen serta kegiatan dalam proses kerja sistem. Yang kedua, adanya fungsi yang menanami dinamika atau gerak dan kesatuan kerja sistem. Penyelenggaraan pembelajaran di sekolah merupakan suatu sistem, maka setiap komponen mempunyai fungsi tertentu. Yang ketiga, adanya komponen sistem. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan tepat. Jika suatu sistem itu adalah sebuah mesin, maka setiap bagian atau underdeal adalah komponen dari mesin, sistemnya. Demikian pula halnya dengan pembelajaran di sekolah sebagai sistem. Maka semua unsur yang tercakup di dalamnya, baik manusia maupun non-manusia, dan kegiatan-kegiatan lain yang terjadi di dalamnya adalah merupakan komponen sistem.
Jadi, setiap sistem pasti memiliki komponen-komponen sistem. Dan yang terakhir, adanya interaksi antar komponen atau saling berhubungan. Antar komponen dalam suatu sistem terdapat saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan. Misalnya seperti seorang guru. Maka jika seorang guru tersebut tidak mempunyai murid atau tidak adanya murid yang datang, maka ia tidak dapat berfungsi atau dia tidak dapat mengamalkan ilmunya dengan baik.